Tapi kalau kita lihat sekarang proses penyelenggaraan pilkada, Pak, kita ini kok seperti negara Afrika dan Amerika Latin, Pak. Busuk sebusuk-busuknya. Ancam mengancam itu langsung di depan umum, Pak. PDIP bisa menang di Jawa Tengah cuma karena curang. Semua ASN dipaksa untuk tidak netral. Terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir, suara rakyat adalah suara kebenaran. Saya dipungut biaya sumbangan kanggo menangke calon PDIP. Bicara tentang ASN, Boyolali yang disuruh memilih PDIP dan taat dengannya, kalau tidak taat akan dimutasi, itu betul saudaraku, fakta. Saya adalah korbannya. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media dan tentunya masih barengan sama Jib-Jib di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini. Nah, ini ada yang menarik nih, statementnya dari salah satu politisi PDIP yang kok ini tiba-tiba nyenggol-nyenggol soal pilkada nih. Ayo, gimana ya? Yang paling penting dalam pemilu itu bagaimana kita membangun adab bangsa ini. Bagaimana kebudayaan politik kita betul-betul akuntabel, Pak. Betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan bahkan ketika kita sudah tidak ada. Bapak sebagai seorang manusia yang sudah sangat paripurna, menurut saya, terbukti Bapak dipilih kembali menjadi menteri. Tapi kalau kita lihat sekarang proses penyelenggaraan pilkada, Pak, kita ini kok seperti negara Afrika dan Amerika Latin, Pak. Busuk sebusuk-busuknya. Daerah-daerah seperti Sulawesi Utara, ancam mengancam itu langsung di depan umum, Pak. Kita bisa berdalih, melakukan eufemisme, oh itu oknum tentara, oknum polisi, oknum kepala dinas. Tapi ketika terjadi secara masif, betulkah itu oknum? Hal yang sama terjadi di Jawa Tengah. Serupa juga di Sumatera Utara. Sama di Banten dan di banyak tempat. Pengalaman pemilu presiden dan pemilu legislatif kemarin merontokkan kredibilitas institusi-institusi kekuasaan kita, Pak. Mereka menganggap cawe-cawe dalam proses demokrasi itu sebagai hal yang normal. Tidak ada lagi nurani mereka bicara, apa itu undang-undang? Apa itu falsafah bernegara? Apa itu menjadi seorang pamung praja? Sebagai seorang bayangkara, sebagai seorang sabta marga. Nggak ada, Pak. Hilang semua, Pak. Ini Bung Deddy ini kan merupakan salah satu politisi PDIP ya kan. Ini kali ini Bung Deddy menyentil soal pilkada yang akan segera kita lewati ya. Nah kali ini Bung Deddy Sitorus mengatakan kalau pemilu buruk. Terus habis itu ada kalimat mengenai ancam-mengancam di depan mata. Ini Bung Deddy ini sengaja ngomong kayak gini atau mendadak lupa nih soal cerita-cerita sebelumnya, perjalanan sebelumnya sehingga bisa mengatakan hal ini. Coba kira-kira yang mana? Kalian ingat gak sih dulu tuh model-model kayak gini tuh ada juga di Pilpres. Salah satu contohnya kayak gini. Kemudian yang ketiga, bahwa DPD Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir, suara rakyat adalah suara kebenaran. Karena itulah seluruh struktur PD Perjuangan bersama dengan relawan, saksi dan kerjasama dengan P3, Perindo dan Hanura terus mengumpulkan suatu fakta-fakta yang di lapangan yang begitu banyak juga disuarakan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi. Karena baru kali ini pasca reformasi, pemilu diwarnai dengan suatu gerakan civil society diikuti oleh gerakan dari perguruan tinggi para guru besar secara luar biasa. Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi
pemilu, baik dari proses maupun dari hasil dari pemilu itu sendiri. Untuk itu kami akan mengusulkan kepada tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus. Tidak hanya terdiri dari tim hukum, kelompok-kelompok ahli hukum, kemudian para pakar berkaitan dengan demografi, kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada, dan tim khusus ini tentu saja juga menampung dari pihak-pihak yang punya interest yang begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat dari sementara hasil quick count, meskipun quick count KPU sendiri mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai patokan, tetapi muncul begitu banyak pertanyaan. Yang pertama adalah ketika pemilu dilaksanakan di dalam demokrasi, di mana anomali itu terjadi, kemudian juga apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda. Kemudian yang ketiga, bahwa DPD Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir. Wah, ya kan? Kalau tadi Bung Deddy Sitorus itu mengatakan kalau pemilu kali ini buruk ya, ini kita jadi sedikit flashback ke belakang nih. Ketika Pak Sekjen ini, Sekjen PDIP alias Pak Hasto Kristianto, dulu tuh pernah mengatakan ketika mau pemilu kalau proses pemilu ini merupakan kecurangan gitu loh, terindikasi ada kecurangan seperti itu. Tapi pertanyaan saya, selama pemilu kemarin, pemilu ataupun pileg kemarin itu adalah gitu aksi-aksi dari para kader PDIP ataupun simpatisan dari PDIP itu kok punya aksi di mana itu termasuk mengancam juga gitu loh. Bahkan bukan cuma di dalam kader PDIP aja, itu sudah sampai luar kader. PDIP bermain curang di Pilpres? ASN wajib jaga TPS untuk menangkan Ganjar Mahfud. Kecurangan Pilpres oleh PDIP semakin terang benderang. PDIP sudah mempersiapkan seluruh ASN maupun aparatur desa di Jawa Tengah sebagai mesin pemenangan Ganjar Mahfud MD. Beredar sebuah surat Forum ASN Desa di Boyolali memaksa seluruh ASN untuk menghadiri suatu pertemuan. Beredar juga daftar nama puluhan ASN yang bekerja di RSUD, Puskesmas, dan klinik yang diwajibkan oleh PDIP untuk menjaga tempat pemungutan suara atau TPS. Mereka harus memastikan bahwa para ASN memilih Ganjar Mahfud MD ketika pemungutan suara Pilpres. Tidak hanya itu, PDIP juga curang mengerahkan para ASN yang bekerja sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Buktinya beredar daftar nama pegawai disertai pilihan nama kader PDIP untuk dipilih mulai dari presiden, anggota DPR RI, hingga DPRD provinsi dan kota atau kabupaten. PDIP bisa menang di Jawa Tengah cuma karena curang. Semua ASN dipaksa untuk tidak netral. Di sisi lain, semua tokoh PDIP kompak menggaungkan isu kecurangan Pilpres. PDIP standar ganda, maling teriak maling. Kecurangan PDIP semakin terbongkar dari curhatan seorang ASN yang mengaku dipaksa untuk memenangkan Ganjar Mahfud MD. Bagi mereka yang tidak patuh, ada sanksi berat mulai dari dikucilkan hingga jauh dipindah tugaskan. Saya umum sih mas diarahkan untuk menangkan PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak denger ya, pokok konco-konco ini akan saya dipungut biaya sumbangan kanggo menangkan calon PDIP. Itu sih teko pimpinan satuan kerja mas, biasanya saya instruksi non yang menurut itu biasanya ya bupati, karena ini kan sing kuasa di Boyolali. Biasanya sih SP3K itu kalau pegawai Pemdesri dijatah mana sing sejarah no, nanti sing ora iso biasanya ya sing bangkang lah mas. Para ASN dan P3K di berbagai wilayah, khususnya Jawa Tengah, bahkan disuruh setor iuran sebesar Rp500.000 untuk ASN dan Rp300.000 untuk P3K. Uang iuran itu digunakan untuk membiayai pemenangan cawapres PDIP Ganjar Mahfud MD.
Kecurangan Pilpres oleh PDIP itu juga terbukti dari bocoran surat edaran dari paguyuban ASN serta percakapan WhatsApp para ASN. Kalau kita menarik mundur ke belakang, bukankah hal yang dimaksud oleh Bung Deddy tadi dilakukan oleh PDIP ya sebelumnya? Kayak contoh yang disebut oleh Bung Deddy tadi, paksaan ya, kayak apa istilahnya yang dikatakan Bung Deddy tadi? Ancam-mengancam di depan mata katanya. Bukankah soal ASN kemarin juga PDIP mengancam ya jatuhnya? Sampai-sampai dipaksa untuk memilih pasangan yang diusung oleh PDIP, selain itu juga dipaksa iuran. Wah, gimana tuh maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ex-ASN Boyolali, sekarang sudah pensiun dini sejak tahun 2020, saat usiaku baru 52 tahun. Bicara tentang ASN Boyolali yang disuruh memilih PDIP dan taat dengannya, kalau tidak taat akan dimutasi, itu betul saudaraku, fakta. Saya adalah korbannya, bertahan dengan kebenaran dan ASN harus netral. Juga prinsip saya adalah Allah tujuanku. Berdasarkan juga firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, wa tawanganu ngala biri wa taqwa wa la tawanganu ngala ismi wa udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Akhirnya saya dimutasi ke sekolah yang jauh, kira-kira lebih dari 50 km dari rumahku. Saudaraku, semoga kesaksianku ini bermanfaat, dan saudaraku ASN semuanya di Indonesia, dan khususnya di Boyolali, berani tidak taat dengan kemungkaran. Allah tujuan kita, bukan manusia. Ingat, di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tuh, ketika ASN itu dipaksa ya, ini bukti dari seseorang yang memang sudah merasakan sendiri ketika tidak ikut dengan perintah itu untuk memilih yang diusung oleh PDIP itu tadi. Ancamannya itu akan dipindahkan tugas di tempat yang cukup jauh dari rumahnya, dan itu dirasakan oleh ASN Boyolali ini. Beliau tadi juga sudah mengakui hal tersebut kan. Dan kok bisa gitu Bung Deddy Sitorus ini mengatakan kalau pilkada yang bahkan belum kita lewati gitu, masih mau kita lewati, ini merupakan pilkada yang busuk dan ancam-mengancam di depan mata gitu. Apakah Bung Deddy mendadak lupa dengan pemilu kemarin? Selain pemilu nih, ada juga waktu pileg kemarin, PDIP juga melakukan hal yang membuat masyarakat tuh cukup heran gitu loh. Bukan heran lagi tapi sudah, hah gitu loh. Kenapa? Karena kan ya berjalan gitu kan ya, waktu pileg kemarin kan bareng sama pemilihan presiden ya. Nah kemudian masyarakat kan memilih sesuai apa pilihannya gitu ya kan. Lah kok tiba-tiba waktu mau pelantikan kemarin, salah satu dari PDIP yang kepilih tiba-tiba diganti oleh cucunya Bung Karno. Itu dadakan banget loh, dadakan banget. Bener-bener kayak jelang pelantikan gitu, tiba-tiba mengatakan kalau dia itu mundur dan memberikan kursinya kepada Bung Romi yang merupakan cucu dari Bung Karno, dan mengatakan kalau beliau ini tugasnya untuk melayani Ibu Ketum gitu. Kalau di PD Perjuangan, ya ini jangan dibully lagi saya ini. Kita boleh ngapain aja, nggak boleh berkhianat. Ya. Oke, nggak boleh berkhianat. Nggak boleh berkhianat. Apa-apa aja masih bisa ditoleransi lah. Yang nggak boleh itu berkhianat. Kenapa?
Saya pribadi beranggapan, ini PD Perjuangan adalah partai yang dibesarkan dengan pengkhianatan dan adu domba. Kalau mau partai ini besar, jangan ada pengkhianat. Kalau mau partai ini besar, jangan diadu domba. Ini saya juga minta kepada seluruh pengurus yang ada di DPP. Saya kan kayak gini, saya nggak akan mau diapain aja, pahala saya kasih. Minimal sampai Bu Mega, saya akan patuh, saya akan tunduk. Saya tidak akan melawan. Ya, percaya sih. Ya. Lihat semangatnya Bang Arteria, begitu menghargainya, begitu sayangnya sama Bu Mega gitu. Dan pasti Bang Arteria juga melihat kecewanya Bu Mega juga kecewanya Bang Arteria. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat dari kawan-kawanku semuanya mengenai video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan kawan-kawan semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja. Karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.